Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Asti di pelajaran Tikom. Silahkan teman-teman menyiapkan buku Tikomnya, kemudian membuka bukunya halaman 43 ya. Nah, alhamdulillah pekan ini kita sudah masuk ke bab 2 ya teman-teman. Nah, di bab 2 ini materinya tentang Microsoft Excel 2010. Ya, sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, langsung saja ke materi ya teman-teman. Ini adalah tampilan dari icon Microsoft Office Excel 2010. Nah, jadi kalau sebelumnya kita pernah belajar Microsoft Word 2010 itu digunakan untuk mengolah kata. Nah, kalau Microsoft Excel 2010 itu digunakan untuk mengolah angka, rumus, dan perhitungan-perhitungan lainnya. Nah, jadi di kelas 6 di bab 2 ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung dengan menggunakan Microsoft Office Excel 2010 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuka program Microsoft Excel 2010. Nah, caranya yang pertama kita klik tombol Start, kemudian klik All Program, terus Microsoft Office. Nah, terus yang terakhir adalah Microsoft Excel 2010. Nah, nanti akan terbuka tuh tampilan utama dari Microsoft Excel 2010-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari Microsoft Excel 2010-nya ya teman-teman. Silahkan teman-teman sambil melihat bukunya halaman 45. Nah, di halaman 45 itu ada menu utama Microsoft Excel 2010. Silahkan teman-teman perhatikan gambarnya. Nah, yang pertama itu ada file button. Nah, jadi di dalam Microsoft Excel juga sama ya seperti Microsoft Word, ada file buttonnya. Nah, di dalam file button itu ada beberapa perintah yang biasa kita gunakan seperti save, save as, print, dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian yang kedua, itu ada bagian Quick Access Toolbar yang terdiri atas beberapa perintah dari tab yang dipilih dan diaktifkan pada toolbar. Nah, sama seperti di Microsoft Word ya teman-teman. Di Microsoft Excel juga ada Quick Access Toolbar-nya. Itu digunakan untuk mempercepat pengambilan perintah. Nah, yang ketiga ada bagian dari menu atau menu bar. Itu terdiri dari perintah utama Microsoft Excel 2010 yang terdiri dari Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Nah, jadi setiap menu mempunyai beberapa perintah ya. Seperti di Microsoft Word kan ada tuh File, Home, Insert, Page Layout, terus View, Review, My Links, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau di Microsoft Excel itu menunya itu terdiri dari Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Kemudian bagian keempat itu adalah title bar. Nah, kalau title bar itu teman-teman juga pasti sudah tahu ya, title bar itu merupakan judul atau nama dari lembar kerja yang kita kerjakan. Itu letaknya ada di paling atas. Yang selanjutnya ada bagian formula bar. Nah, kalau bagian formula bar itu untuk mengedit data atau melihat rumus pada lokasi pointer yang aktif jika terdapat rumus. Nah, jadi apa yang kita ketikkan di dalam kolom itu, di dalam kolom pada Microsoft Word itu nanti akan bisa kita lihat di dalam formula bar. Selanjutnya ada bagian atau icon help. Nah, kalau help itu sesuai dengan namanya, dia digunakan untuk membantu kita untuk mengenal lebih jauh tentang program Microsoft Excel. Yang selanjutnya ada bagian pointer. Nah, kalau pointer itu untuk mengetahui letak sel yang aktif. Nah, bentuknya itu seperti apa? Ya, seperti kotak yang warna hitam ya teman-teman. Nah, dia digunakan untuk supaya kita tuh mengetahui di mana sel yang sedang aktif. Kemudian ada name box atau nama box. Nah, itu digunakan untuk menampilkan nama sel yang sedang aktif. Nah, jadi
ketika pointernya terletak di bagian mana, nanti akan diberitahukan oleh Microsoft Excel bahwa pointernya itu sedang berada di bagian mananya gitu, di sel mananya. Apakah misalnya kalau yang di buku itu kan pointernya itu ada yang di pertama. Nah, jadi itu namanya itu A1. Jadi di kolom A nomor ke-1. Nah, yang selanjutnya ada bagian status. Nah, status itu dia digunakan untuk memberitahukan kalau lembar kerja kita itu siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya ada tab worksheet. Nah, kalau tab worksheet itu perintah di mana kita bisa berpindah ke kertas kerja lain dengan mudah. Nah, jadi kan pada Microsoft Excel itu kita ada beberapa sheet ya teman-teman. Misalnya dalam satu dokumen itu kita bisa mempunyai beberapa lembar kerja. Itu biasanya namanya itu sheet pertama, sheet kedua, sheet ketiga itu bisa dirubah namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi kita juga bisa berpindah dari sheet pertama ke sheet kedua dengan mengklik sheet yang keberapa yang akan kita kerjakan. Dan yang terakhir ada bagian zoom. Nah, kalau zoom itu teman-teman juga sudah paham ya, dari Microsoft Excel, Microsoft Word, dan lain sebagainya itu pasti ada bagian zoom. Nah, itu untuk mengatur besar kecilnya lembar kerja yang kita kerjakan. Ya, alhamdulillah materi hari ini tentang Microsoft Excel 2010 sudah Ibu sampaikan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan materinya ya teman-teman. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Ya, selamat belajar ya teman-teman. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.